Silahkan penampil berikutnya bisa mempersiapkan diri. Ya, Bu Nurul. Oke, Bu Nuri ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, saya Nuri Purnawati, mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Di kesempatan siang hari ini, saya akan melakukan micro teaching dengan materi konflik sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Iya. Sehat semuanya ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa, karena kita di SMA Negeri 1 Rongkop sering terjadi kendala, jadi Bu Nuri off cam ya, seperti biasanya takutnya nanti terpental atau gimana gitu, jadi Bu Nuri off cam ya. Oke, di kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi waktu untuk melakukan daring, karena kita daring waktunya hanya sekitar 45 menit, tetapi sebelum ada COVID kita 3 jam ya di kelas, dan itu asik belajar bersama kalian, tetapi tidak apa-apa karena masih dalam masa pandemi. Untuk menjaga semuanya, jadi kita daring, semoga kalian tetap semangat semuanya dan tetap sehat-sehat semuanya. Ini Bu Nur lihat di layar sudah ada Noni. Noni sehat, Noni? Sehat, Noni? Ibu. Iya, Bu, sehat, Ibu. Alhamdulillah. Aulia sehat? Iya, Ibu, sehat. Aulia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuli? Yuli sehat? Bu, sehat, alhamdulillah. Jamal? Sehat. Jamal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nelly? Sehat, Ibu. Nelly? Ferdina? Sehat. Alhamdulillah sehat, Ferdina? Ibu. Iya, Bu, sehat. Evi juga sehat? Sehat, Bu, alhamdulillah. Evi? Vidya sehat? Vidya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah Vidya. Siti Julaiha, apa kabar Siti? Lama nggak ketemu nih. Halo Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Siti sehat? Sehat, ini murid Ibu. Bu Nuri yang Ibu sehat, paling Ibu? ini ya, muridnya Bu Nuri. Sehat. Haryono gimana Haryono? Ada Bu, sehat. Alhamdulillah. Ada. Gibran? Sehat, Bu. Gibran sehat? Alhamdulillah. Itu yang paling utama ya, yang penting kita sehat dulu. Terus di kesempatan hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin ya kan, ada konflik sosial. Kemarin sudah banyak-banyak diberikan materi konflik, Bu Nuri udah kasih modul, udah kasih PPT juga. Nah, tapi seperti biasa, Bu Nuri selalu ada kuis 2 pertanyaan di awal, itu membangkitkan memori kalian tentang materi yang udah Bu Nuri ajarkan kemarin. Itu ada 2, nanti cepet-cepetan ya, angkat tangan gitu kan. Nanti yang bisa menjawab dapat nilai plus dari Bu Nuri. Ini karena kita di siang hari, kalian pasti ngantuk kan ya. Nanti awas ini kalau Haryono tiba-tiba kamu pergi ya kan, sambil motoran pergi kemana gitu, awas ya kalau ketemu terima rapot nanti tak cubit kamu. Ini cepet-cepetan aja nih, ada 2 kuis, nanti dapat dapat nilai plus dari Bu Nuri. Pertanyaan yang pertama nih, dengerin ya, kupingnya dipasang. Materinya tentang konflik sosial, masih lanjutan dari yang kemarin. Pertanyaannya adalah, bedakan antara konflik horizontal dan konflik vertikal. Siapa dulu nih? Ini baru pertemuan pertama, apa? Yang bisa jawab? Siapa coba? Hai, Noni. Udah Noni. Noni apa Haryono dulu? Noni itu Bu, Noni yang apa Haryono? kita Bu. Saya, Siapa? Bu. Noni. Duluan, Oke. Bu.
Oke, ya deh, Noni, yuk. Noni, apa beda konflik horizontal sama vertikal, Noni? Ingat Iya, nggak? kalau menurut saya, Bu, setelah saya baca, kalau vertikal itu berarti kan dia atas dan bawah ya, Bu ya. Nah, kalau atas dan bawah berarti itu konfliknya ada tingkatannya, Bu. Misalkan majikan dengan apa? Dengan buruh gitu. Terus kalau yang horizontal berarti kan itu garisnya sejajar ya, Bu. Berarti itu konfliknya yang terjadi antar individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama, Bu. Gitu, Bu. Wih, pinter banget Noni, absen 20 ya. Nanti dapat plus dari Bu Nuri. Ini Wah, catat. Masih ini ya, masih terngiang ya yang materi kemarin ya. Satu lagi kupingnya dipasang. Jangan tidur ya kalian ya. Satu lagi, kuis yang kedua. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan konflik dengan kekerasan sosial? Jeng, jeng, jeng. Perbedaan konflik dengan kekerasan sosial. Siapa nih? Saya bisa, Bu. Wait, Haryono. Oke, ketua kelas. Yuk, Haryono. Apa Haryono? Apa ya, kemarin saya lupa. Kalau konflik belum tentu kekerasan, kalau kekerasan sudah pasti konflik. Nah, kalau kekerasan itu merupakan konflik yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik, Bu. Jadi sudah ada kerusakan fisik gitu. Benar nggak, Bu? Iya, benar. Konflik itu dengan apa? Bedanya tadi? Konflik, kekerasan. Kalau pas kemarin kamu mukulin, kalau kemarin Haryono mukulin Jamal di kamar mandi itu konflik atau kekerasan? Kekerasan, Bu. Kayaknya kemarin Haryono kekerasan. Ini ya. Oke, ya. Itu untuk awal-awal sudah ada Haryono sama Noni. Nilai plus dari guru itu mengingat kembali pembelajaran yang lalu. Oke, baik, kita akan masuk ke pembelajaran yang hari ini. Kita ada, kalau kemarin sudah tujuan pembelajaran yang kemarin itu memahami akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik. Sekarang kita mengidentifikasi gejala konflik sama menganalisis, mendiskusikan penyelesaian konflik sendiri. Nah, tapi kayaknya ada yang terlewat dah. Bu Nuri belum mimpin kalian berdoa untuk siang hari ini ya, biar kita selalu dalam lindungan Tuhan. Haryono, ketua kelas, tolong dong bantuin Bu Nuri untuk doa bersama dulu. Yuk, Haryono. Baik, Ibu. Mari teman-teman. Haryono. Iya, baik, Ibu. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang paling Bu Nuri rindukan. Seperti yang kalian tahu ya, SMA 1 Rongkop kemarin ada beberapa hal yang sangat memprihatinkan gitu ya. Ada beberapa guru dan karyawan yang positif gitu. Dan di sore hari ini pun Bu Nuri juga menunggu kabar. Semoga Bu Nuri hasilnya juga negatif ya. Doakan Bu Nuri ya, anak-anak ya. Amin. Oke. Agak deg-degan juga sih dengan hasilnya nanti. Tapi nggak apa-apa. Kita flashback dulu yang materi kemarin, konflik sosial sudah tampil di layar belum anak-anak? Sudah keluar belum ini tampilannya Bu Nuri? Belum? Haryono? Belum, belum keluar. Oke. Hentikan presentasi. Bentar. Kita mau flashback dulu ke materi yang konflik sosial. Nah, sekarang coba bismillah. Bagaimana, keluar belum? Sudah belum? Sudah, Bu, tapi PPT-nya belum. Oh, PPT-nya belum. Oke. Kalau sekarang sudah keluar belum?
Sudah ya. Sudah, Bu. Sudah. Konflik sosial ya, ini yang kemarin sudah Bu Nuri jelasin, ada dari kata dari bahasa Latin itu ada configure, artinya saling memukul, seperti yang Haryono kemarin lakukan kepada Gibran atau Jamal itu. Bu Nuri nggak ngerti kasusnya apa, tapi cuma dilapori sama Waka Kesiswaan. Itu kemarin ya, Haryono melakukan pemukulan terhadap Jamal atau Gibran kayak gitu. Nah, itu karena katanya Haryono sedang ada percekcokan gitu, tapi masalahnya Bu Nuri nggak ngerti. Nah, itu kenapa kemarin Haryono kamu memukul Jamal? Ada apa perebutan Ya, Bu, kalian? masalah pribadi, Bu. Nah, itu dia. Nah, jadi konflik itu sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemarin Bu Nuri sudah menyampaikan banyak-banyak materi tentang konflik, itu sebenarnya konflik itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Jangan diulangin lagi ya, Haryono ya. Iya, Ibu. Karena konflik itu bisa diselesaikan dengan banyak cara. Jadi jangan kekerasan, apalagi di sekolahan ya. Untungnya kita daring, jadi ada untungnya. Perselisihan antara Haryono sama si Jamal itu nggak berlarut-larut gitu. Itu yang kemarin sudah Bu Nuri jelaskan banyak-banyak. Kemudian sekarang faktornya penyebab konflik itu juga sudah ini yang kemarin ya, cuman Bu Nuri tampilkan sekilas karena sudah kita bahas kemarin. Kemudian bentuk-bentuk konfliknya, ada konflik realistis, ada konflik non-realistis, begitu. Nah, kemudian ada lagi, ini kita ada konflik pribadi. Nah, mungkin yang dilakukan si Haryono sama Jamal itu adalah konflik pribadi. Ada juga konflik rasial, ada konflik antar kelas, konflik politik, konflik internasional. Ini pengertiannya sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin, gitu. Nah, kemudian ini ada Ursula itu mengatakan kalau konflik dengan orang tua sendiri, pernah banget kalian alami mungkin di rumah, ada nggak kamu melakukan konflik sama orang tua gitu? Bisa kasih contoh nggak? Saya pilih dadakan ya, saya pilih Ferdina. Ferdina, kamu pernah nggak di rumah gitu konflik dengan orang tua yang kamu tuh sampai gitu? Ada nggak Ferdina? Jelasin ke Bu Nuri dong. Pernah, Bu. Konflik dengan orang tua. Misalnya apa, Ferdina? Konflikmu dengan orang tuamu itu apa? Kayak misalnya mau milih universitas nih. Saya pengennya ke Bandung, tapi orang tua pengennya di Jakarta gitu. Terus ngambil jurusannya tuh nggak sesuai. Ada konflik kayak gitu, Bu, dengan orang tua. Terus misalnya kalau lagi ya bisa dapat begitu, Bu, di rumah saya. Terus akhirnya solusinya apa? Ini masih akhirnya milih universitas. Iya, bingung ya masih jadi memilih yang terbaik. Jadi masih menimbang kayak itu. Masih kelas 11. Jadi diskusinya masih panjang, Bu. Semoga orang tua saya ngikutin kemauan saya. Jadi itu namanya contoh real dari konflik dengan orang tua sendiri gitu. Konflik dengan anak-anak sendiri. Misalnya nih Bu Nuri sama anak saya namanya Sekar gitu kan. Ada konflik dengan Sekar misalnya. Nah, kamu nggak boleh ini kayak gitu. Ada konflik. Kemudian konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain itu kamu dengan temanmu, jadi konflik individu dengan individu, konflik individu dengan kelompok kayak gitu. Konflik dengan suami istri, konflik di sekolah tadi yang kayak Haryono mukulin Jamal, konflik dalam pemilihan pekerjaan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu materi konflik yang ada di sekeliling kita. Kemudian ini Bu Nuri tanya, ada nggak sih dampak positifnya dari konflik itu gitu? Coba Juleha ada? Ada, Siti Ibu. Juleha absen 21. Halo. Ada. Halo, Ibu. Halo sayang. Coba Iya, gimana, Bu? kira-kira ada nggak sih dampak positif konflik itu ada nggak? Dampak positif konflik ya, Bu ya. Itu ada nggak? Kalau konfliknya antar kelompok,
Jadi dampak positifnya itu kalau menurut saya bisa mempererat solidaritas internal kelompok tersebut. Itu Bu. Kalau konfliknya antar kelompok Bu ya. Kalau konfliknya pribadi, dampak positifnya apa ya? Kalau pribadi ya? Wah. Apa coba? Apa ya? Pak. Aduh Bu, saya ngeblank Bu. Lupa. Kalau pribadi. Oke. Siang-siang ya, jadi ngeblank. Iya, ngeblank. Nih ada nih. Perhatikan ya, Jule ya. Ini kamu makan siang belum tadi? Oh, belum sempet Ibu. Aduh, udah keburu jam ini masuk kelas. Masuk kelas ya. Ini ada dampak positif konfliknya, ada ini nih, ada dampak sebuah konflik itu yang positif ada ternyata. Jadi kalaupun nanti si Jamal sama Haryono saling baku hantam, itu ternyata memiliki dampak juga nanti positifnya, mungkin mereka akan saling mendewasakan dengan itu semua. Tapi ini dampak sebuah konfliknya itu yang positif ada memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas. Contohnya tadi, kenapa sih kok ada konflik itu? Oh ternyata gini-gini, wah harusnya gini-gini. Jadi ada solusinya, jadi sangat memperjelas aspek kehidupan tadi yang belum jelas. Mungkin ada misunderstanding gitu. Kemudian ada penyesuaian kembali norma, nilai, serta hubungan sosial. Kemudian meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Karena Haryono ketua kelas, kemudian Jamal itu wakil, akhirnya kita kan harus memberi contoh yang baik. Nah, seperti itu bisa nanti meningkatkan solidaritas. Kemudian jalan mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Juga ada menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma yang baru. Kemudian berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada. Dan terakhir, memunculkan sebuah kompromi baru, kayak gitu. Kalau ada positifnya, berarti ada yang negatifnya. Nih, coba siapa yang bisa jelasin dampak negatif konflik, coba. Apa? Absen 15, Evi? Evi ada, Evi? Ya, ada Bu. Dampak negatif sebuah konflik negatif itu apa? Ya, Bu ya? Yang negatif. Yang negatif sih karena konflik sih udah pasti negatif ya, ada pasti negatifnya ya Bu ya. Di antaranya menurut saya itu ada kayak keretakan hubungan kita dengan orang lain, bisa individu, bisa kita dengan kelompok kita. Kemudian konflik juga bisa ada kerusakan harta benda dan jatuhnya korban ya kalau memang konfliknya udah ada kekerasan gitu. Kemudian yang ketiga bisa merubah kepribadian kita Bu, gitu ya. Tapi itu perubahannya ya bisa positif, bisa juga negatif. Kemudian akibat konflik negatif juga bisa munculnya dominasi kelompok. Dominasi kelompok pemenang terhadap kelompok yang kalah, jadi lebih menguasai gitu Bu, mungkin menurut saya. Iya, kita lihat ya dampak negatif sebuah konflik. Yang Evi pintar banget ya, kamu sepertinya belajar sosiologi ya, suka dengan materi sosiologi ya, Evi ya? Suka banget ya sama sosiologi ya? Sebelumnya emang baca juga sih. Alhamdulillah Bu. Ini nilaimu dari kemarin bagus loh. Baca dulu. Iya, ulangannya kemarin dapat 86. Kasih Bu. Ulanganmu kemarin. Kamu pinter loh ini. Pertahankan ya Evi ya. Nih, kamu iya, terbukti. Siap. Terbukti belajar nih tadi malam ya. Dampak negatifnya itu benar, keretakan hubungan antara individu dan kesatuan kelompok, itu kemudian kerusakan harta benda, dan jatuhnya korban manusia. Ada satu yang kemarin fakta kayaknya di desa Ngeromborongkop itu ada anak, ini Bu Nuri cerita ya, soalnya ada fakta yang masuk ketika Bu Nuri di kantor, itu Ibu Guru cerita gitu, ada anak minta motor tapi nggak dibeliin gitu, akhirnya membakar rumah. Gitu. Pernah itu kan dengar kan kalian beritanya, itu deket rumahnya siapa ya kemarin? Rumahnya Noni kayaknya. Gitu. Itu ada anak minta motor nggak dibelikan terus membakar rumah. Nah, itu dampak
kerusakan harta benda dan jadinya korban manusia karena ibunya kalau nggak salah kebakar itu. Nah itu, semoga murid-muridnya Bu Nuri nggak melakukan hal yang seperti itu ya, anak-anak ya. Jamal itu Bu. Halo Jamal. anak-anak. Aduh, Jamal itu Bu Jamal. yang suka kayak Ya gitu. kemarin Jamal minta HP ya Jamal ya. Jamal kalau minta HP itu apa ya, nunggu dulu ya, jangan sampai melakukan perbuatan yang seperti itu ya, sabar. Gitu, besok pasti dibeliin. Nabung dulu. Biasanya Dampak yang berikutnya adalah Bu, saya nabung dulu biasanya saya Bu, kalau mau beli sesuatu gitu. Iya, nabung dulu ya, jangan malu. Walaupun temennya udah banyak punya HP yang bagus, Jamal belum, ya jangan ikut-ikutan temen, akhirnya bakar rumah ya, jangan ya Jamal ya, pesan Bu Nuri gitu. Kemudian nih, berubahnya sikap kepribadian para individu. Karena ini biasanya kalau cewek-cewek nih, kalau lagi konflik sama teman-temannya yang cewek, biasanya mimik mukanya aja sampai itu, nggak sih, mulutnya sampai gitu tuh gini gitu kan. Nah itu yang cewek biasanya kayak gitu. Kalau itu, jadi saya suka mengamati murid-murid kalau sedang berkonflik gitu. Kalau Jamal kemarin pas Bu Nuri ada dipukulin Haryono gitu, pasti dua-duanya gantian tak seret ini ya. Menyelesaikan konflik dengan cara perdamaian, gitu, ya. Jangan diulangin lagi. Kemudian munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Biasanya kalau misalkan salah satu pihak itu menang, ya dia akan merasa bahwa dia superior, akulah pemenang kayak gitu. Nah, itu dampak negatif konflik. Nah, ini yang berikutnya adalah kekerasan, tetapi yang kekerasan ini untuk pertemuan selanjutnya. Jadi yang Bu Nuri hari ini menyelesaikan materi yang belum sempat diselesaikan di materi yang kemarin. Nah, sekarang indikator pencapaian kedua adalah kita mencoba menganalisa sama mendiskusikan, kemudian mengkomunikasikan di dalam kelompok. Kemarin kelompoknya sudah dibagikan Haryono ya? Ada 3 kelompok ya kemarin Haryono ya? Sudah dibagikan Haryono? Sudah Ibu. Nah, yang 3 kelompok ini kemarin melalui Google Class sudah Bu Nuri terima tugasnya, dan hari ini tugas kalian adalah mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan tentang konflik sosial. Bu Nuri share screen dulu hasilnya kalian. Sudah Bu Nuri satukan, kemudian nanti salah satu dari kelompok, perwakilan kelompok nanti mempresentasikan. Bentar. Sudah muncul anak-anak? Sudah Bu, tapi sudah muncul belum? Poinnya. Oke, PPT-nya belum. Belum memang. Nah, bagaimana? Udah? Sudah Bu. Udah belum? Hilang lagi Bu. Hilang ya? Ini ketemu? Nah, iya diklik. Nah, ini udah Bu Nuri rangkum ya, karena kalian kemarin mengumpulkannya dalam bentuk Word. Jadi kalau kalau tidak daring gitu kita diskusikan dengan luring di kelas itu. Tapi karena daring, jadi Bu Nuri tampilkan jadiin satu di sini. Ini yang pertama, ini yang kemarin ya, diskusi kelompok kelas 11 tentang konflik sosial. Tugasnya yang kemarin itu, kalian membentuk masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang siswa. Nah, gambarnya Bu Nuri kemarin sudah sampaikan, tiap siswa itu mencoba mengamati gambar gejala konflik dan kekerasan. Kemudian kalian identifikasikan sebab-sebab latar belakang terjadinya konflik. Ini ada 3 kelompok. Bu Nuri pilih dulu kelompok berapa ya? Kelompok 2 deh. Nah, kelompok 2. Ini konflik antar teman sebaya. Gambarnya kayak gitu. Ini kelompoknya Siti J, Aulia, Nelly, Noni. Siapa nih yang jadi perwakilan kelompok 2 nih? Siti, Aulia, Nelly, atau Noni? Bu Nuri. Oke, ayo Nelly ya? Ya. Ayo. Siap. Ayo Nelly. Dari tugas yang diberikan Bu Nuri, kelompok kami itu menyimpulkan
bahwa yang pertama, konflik interpersonal atau konflik antar teman sebaya seringkali terjadi dikarenakan dalam kelompok teman sebaya terdiri dari banyak remaja dengan banyak perbedaan. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari faktor budayanya, bawaan, kebiasaan keluarga, ataupun proses sosialisasi yang dialami oleh remaja tersebut. Yang kedua, cara untuk menyelesaikan konflik antar teman sebaya itu bisa dilakukan dengan cara arbitrasi, yaitu kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Gitu Bu, temuan dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, benar. Oke, terima kasih ya Nelly mewakili Siti, Aulia, dan Noni. Ini apa namanya? Ini gambarnya kayak gini pernah nggak kalian lihat gitu di kejadian sehari-hari? Vidya pernah lihat yang kayak gitu nggak? Atau mungkin Gibran, Jamal, Haryono, Evi, Yuli, pernah nggak kalian ngelihat yang kayak gini di sekeliling kalian? Pernah Bu, di IG ada itu. Di televisi sekarang juga lagi marak itu ada kasusnya siapa itu ya yang artis nggak bisa bilang R gitu, itu berkonflik dengan artis yang lainnya. Nah seperti itu. Tontonan-tontonan seperti itu menurut kalian gimana sih itu? Jadi konflik artis antar artis gitu dipublish gitu, menurut kalian bagus nggak seperti itu? Dampak atau impact-nya kepada generasi bangsa itu nanti bagus nggak? Nggak bagus Bu, dari sensasi. Bener banget, cari sensasi tetapi dengan cara yang salah ya. Apalagi itu ditonton di televisi gitu ya. Terus Bu Nuri punya sih videonya tetapi tidak bisa Bu Nuri tampilkan ini karena di sini di rumah Bu Nuri Wonosari mendung banget, nanti takutnya nanti Bu Nuri live gitu kan, kalian nanti mencari-cari Bu Nuri gitu. Itu yang kelompok 2 ya. Sekarang Bu Nuri pilih satu kelompok 1. Kelompok 1, kelompoknya Jamal, Haryono, Ferdina, Vidya. Ini murid-murid Bu Nuri yang spesial ini. Siapa nih perwakilannya nih kelompok 1 nih? Jamal, Haryono, Ferdina, Vidya. Ferdina ya? Ferdina? Ferdina aja. Oh, Ferdina. Oke, Bu. Biar Ferdina ngomong nih. Biar Ferdina ngomong. Ayo, Ferdina. Betul, Bu Ferdina. Ferdina, Bu. Bagus, Bu. Terima kasih loh, Ya. teman-teman. Mana, Bu? Nggak Ayo. hilang, Bu. Oh iya. Hilang ya Ferdina ya? Oke, Ferdina kelihatan nggak sih Ferdina? Iya, Bu, Ini kerjaan kelihatan. kelompokmu loh. Kerjaan kelompokmu loh. Nggak kamu Steph ini ya. Paling ini yang kerja siapa ini? Yang kerja jangan-jangan Aku Bu, itu aku kerja lagi dia. semua itu. Itu saya kirim ke Haryono, Bu. Jangan-jangan yang ngerjain video si anak pinter ini. Jamal ngaku-ngaku ini. Oke, Ferdina, ayo. Itu gambarnya orang lagi tawuran, Bu. Tawuran antar pelajar. Biasanya kalau pelajar itu mereka suka tawuran karena adanya krisis identitas. Krisis identitas dari usia-usia sedang mencari jati diri. Yaitu tidak mampu pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian jati dirinya. Mereka mencari identitas diri dari pengalaman dan nilai-nilai pergaulan yang salah, gengsi, rivalitas antar sekolah. Kayak misalnya di sekolah tetangga kita tuh Bu, tiap ulang tahun sekolah malah tawuran. Terus cara mencegah tawuran pelajar itu biasanya dengan saling berteman, menjalin silaturahmi, tidak memberikan saran yang dan rasis, tidak menjelekkan sesama, melakukan kegiatan yang positif itu supaya ya kayak misalnya kegiatan mungkin kalau Ramadan kali ya, kegiatan yang bareng-bareng gitu. Terus dampak negatif yang ditimbulkannya antara lain dampak psikologis dengan timbulnya stres, frustasi, dan bahkan traumatik dalam diri individu. Bisa merusak citra diri pelajar yang terlibat tawuran, merusak nama baik sekolah, sampai lembaga pendidikan. Tergantung proses belajar mengajar itu
dampak negatif dari tawuran. Gitu, Bu. Ya ampun, pinter banget Ferdina kamu ya. Tingkatkan terus ya Ferdina ya. Nih walaupun tim tetap harus kerjasama ya, jangan sampai hanya yang titip nama doang. Nih Ferdina jujur ya, nanti siapa yang hanya titip nama doang ya. Oh, nanti saya kasih tahu Bu siapa yang titip nama. Haryono. Enggak, Haryono ketua kelas ya. Ini kelompok 1, tawuran pelajar. Nah, seperti itu. Mungkin kalau di SMA 1 Rongkop itu nggak pernah hanya. Alhamdulillah, itu di catatan kriminalnya belum pernah tawuran pelajar. Itu yang terjadi malah di sekolah sebelah. Gitu. Nggak ada kan yang dibayar untuk ikut-ikutan gitu kan? Nggak ada kan? Nah, kita berdekatan dengan SMK gitu, jangan sampai ya kalian tawuran. Tetap harus menjaga integrasi sekolah, integrasi kelompok. So, yang ketiga nih, kelompok terakhir nih, ada kelompoknya Gibran, Yuli, Evi. Harusnya ada satu lagi ya, tapi satu lagi kayaknya sudah pindah sekolah gitu. Gibran, Yuli, Evi. Ini siapa nih yang mau presentasi? Gibran kali ya? Gibran yuk. Gibran Saya, ada? Bu. Ada, Bu. Ya, Bu, ini Oke, hasil Gibran. kelompok saya. Saya kemarin ditunjuk sama teman-teman untuk menjadi juru bicara. Oke. Jadi tugas yang Ibu kasih kemarin mengenai konflik rumah tangga. Menurut kami, penyebab konflik rumah tangga ada 5 faktor. Pertama, karena penghasilan. Biasanya karena penghasilan di dalam keluarganya itu rendah, jadi ekonominya lemah. Itu bisa menyebabkan konflik. Atau penghasilan istrinya lebih besar dari suaminya, kadang-kadang itu juga bisa menjadi konflik. Yang kedua adalah masalah anak. Misalnya kondisi anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, nah itu bisa menciptakan konflik di orang tua gitu, atau karena anaknya bermasalah sehingga di dalam keluarga itu tercipta konflik. Kemudian kehadiran pihak lain. Nah, ini biasanya dari pasangan suami istri tersebut. Bisa jadi di pihak suaminya ada wanita idaman lain, atau di pihak istrinya ada laki-laki idaman lain, sehingga terjadi konflik. Kemudian karena ragam perbedaan, jadi meskipun suami istri tetapi mereka merasakan banyak terjadi perbedaan di antara mereka, sehingga terjadilah konflik dalam rumah tangga. Dan yang terakhir karena komunikasi yang terbatas, sehingga apa-apa yang dipahami oleh kedua belah pihak antara suami dan istri itu tidak tersalurkan dengan baik. Jadi pikirannya berbeda-beda itu. Nah, solusinya adalah menurut kami itu harus meningkatkan komunikasi, berdiskusi supaya bisa berdamai, menyamakan visi, saling terbuka gitu, dan menjadwalkan waktu bersama keluarga. Jadi lebih ke arah komunikasinya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Gibran, keren juga nih kelompok 3 ya, walaupun cuma 3 orang, tapi hasil diskusinya bagus, mengena, dan ini ditingkatkan terus ya kelompoknya ya, walaupun diskusinya ini secara daring ya kalian ya, nggak kerja kelompok di rumahnya siapa gitu kan, lewat daring aja juga. Iya. Jadi lewat WA group. Iya benar. Ini karena kondisinya masih seperti ini, jadi segala sesuatunya dilakukan dengan daring ya. Keren kelompok 3, Gibran, Yuli, Evi. Kemudian kelompok 2 tadi, Siti, Aulia, Nelly, Noni, tentang konflik antar teman sebaya. Kemudian Jamal, Haryono, Ferdina, Vidya, ini tawuran pelajar. Nah itu.
dari materi yang kemarin sudah banyak sekali Bu Nuri sampaikan, sampai hari ini kita diskusikan yang ini, ada diskusi, kemudian tadi sudah ada kuis. Nah, kira-kira nih, perasaan kalian gimana sih setelah mengetahui di kelas 11 ada materi konflik sosial? Ada sesuatu nggak yang tadinya kalian belum ngerti, jadi ngerti gitu? Konflik, karena mungkin selama masih kecil, pas masih SD, kalian rebutan mainan sama temen-temen itu kamu nggak ngerti bahwa, oh itu gini, oh ini namanya konflik. Nah, sekarang di kelas 11 ini sudah mulai beranjak dewasa gitu. Apa yang kalian tangkap dari materi ini? Ada yang bisa kasih ini nggak secara spontan gitu? Bu Nurinya keluar ya? Iya, Bu Nuri keluar. Aduh, Bu Nurinya terpental. Halo? Halo, kalian masih ada? Halo Ibu. Halo. Iya, tadi Dengar Bu. Selamat datang Ibu. Ibu kemana Bu? Budi salah pencet. Oke, refleksinya hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah mengerti materi konflik sosial itu? Aku pilih ya. Aku pilih murid-muridku tersayang. Bu Nuri pilih Siti Julaiha. Apa yang kamu rasakan setelah mengetahui materi konflik? Ya, sosiologi ada konflik sosial gitu. Apa yang bisa kamu tangkap? Perasaanmu bagaimana dan sebagainya? Halo Ibu. Ibu Nuri. Halo sayang. Ya Bu, setelah saya mempelajari materi konflik ini, saya mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik, kemudian konflik-konflik apa saja yang terjadi di sekitar saya. Jadi saya bisa menganalisis bahwa apa yang saya lihat itu konflik apa bukan, kekerasan apa bukan, begitu Bu. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, iya, sama-sama Siti. Nah, itu ya. Jadi sosiologi itu mempelajari banyak hal, salah satunya konflik sosial. Kalian sudah kelas 11, bisa membedakan konflik dan kekerasan di sekeliling kalian. Nah, karena materinya sudah hampir selesai untuk konflik sosial ini, besok kita akan beralih ke fokus di kekerasannya, kemudian di perdamaiannya. Nah, nanti di Google Classroom, Bu Nuri kirimkan untuk mengetahui kognitif kalian, ada 10 soal pilihan ganda, kalian kerjakan, waktunya nanti sampai pukul 5 sore seperti biasanya. Kemudian itu sebagai tes pemahaman materi konflik sosial kalian, seperti itu. Dan meskipun kita di SMA 1 Rongkop, di jauh dari perkotaan, kalian tetap harus semangat. Meskipun pembelajaran daring dengan banyak kendala, sinyal hilang dan sebagainya, alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan daring dengan lancar, walaupun tadi Bu Nuri sempat keluar seperti itu. Kemudian untuk materi-materi, karena keterbatasan kalian dengan buku paket yang kurang, nanti Bu Nuri kirimkan di Google Classroom materi yang akan kita pelajari mendatang itu berupa bahan ajar ya. Nanti dibuka Google Classroom-nya sekalian mengerjakan apa? Tes kognitifnya. Oke? Masih ada kalian? Masih ada? Haryono, Gibran, Nelly, Yuli? Bisa. Oke. Oke, jelas. Bisa nggak kita open cam beberapa detik aja semuanya? Yang bisa silahkan open cam di siang hari ini untuk mengetahui bahwa kalian itu masih stay gitu. Coba. Halo Yuli, Noni, Gibran, Ferdina,
Nelly, Haryono, Vidya, lama nggak ketemu semuanya ya, Jamal, Gibran, Evi. Iya, semuanya sehat kan ya? Alhamdulillah. Senang sekali ya rasanya walaupun hanya sekilas menatap kalian di dalam layar, tapi materi konflik kali ini udah 2 kali pertemuan. Semoga bisa menyerap materi yang kita pelajari gitu ya. Sudah 45 menit pertemuan kita secara daring. Haryono, are you okay, Haryono? Secara daring kita sudah selesai. Tinggal nanti kalian mengerjakan tes kognitifnya di Google Classroom. Untuk ini sudah berakhir materi kita di hari ini, di siang ini. Nanti Haryono ya, bantu Bu Nuri menutup kelas, bantu berdoa, menutup kelas. Jangan lupa nanti tetap belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian, dan tetap prokes ya. Jangan kemana-mana, stay at home. Udah, itu pesannya Bu Nuri. Haryono, bisa bantu Bu Nuri nutup kelas? Baik Ibu, mari teman-teman sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Kalian bisa classroom untuk join di kelas selanjutnya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Nuri. Terima kasih Ibu Nuri. Langsung ya Bu Nuri. Untuk Bu Nuri, alhamdulillah ini sudah luar biasa, sudah bagus. Karena satu, Bu Nuri memberikan reward ujian kepada peserta didik yang menjawab dengan benar. Jadi itu bisa memberi motivasi ke siswa. Jadi terkadang guru itu lupa memberikan pujian. Kalian hebat ya, dan seperti itu. Sesuatu yang simpel, tapi terkadang bagi siswa itu menjadi sangat berarti. Karena apa? Karena kita memberikan reward yang non material. Itu yang cukup baik ya. Kemudian dari durasinya dan sebagainya, saya mengapresiasi karena apa? Satu, sebentar yang untuk contoh konfliknya. Jadi kalau contoh konflik yang dipilih relevan untuk usia anak SMA. Jadi konflik-konflik yang ada di usia-usia mereka. Jadi kita awali dengan konflik-konflik yang ada di sekitar mereka, yang mereka alami, sehingga mereka itu paham, oh konflik ini, konflik vertikal, konflik horizontal, mungkin konflik status dan sebagainya. Itu cukup bagus ya. Jadi untuk contoh itu sesuai dengan usia mereka. Ya, jadi karena kita tahu bahwa usia anak-anak SMA itu kan sedang mencari identitas diri. Ya, jadi kita harus mengawal dengan baik. Nah, kemudian terkait pengelolaan pembelajaran, saya juga Bu Fajar mengapresiasi karena apa? Sudah memberikan kesempatan partisipasi aktif dari siswa untuk menyampaikan ya, itu presentasi tugas dan sebagainya, itu kan menjawab dari materi yang ada atau tugas-tugas yang ada. Dan di sini dengan memberikan kesempatan partisipasi aktif anak lebih akan memahami materi. Jadi mereka mencari faktor penyebabnya, mencari contohnya, misalkan kemudian mencari solusinya, itu atau upaya penyelesaiannya, itu cukup baik untuk Bu Nuri. Tidak ada komentar, Bu Fajar apresiasi. Itu saja Bu Nurul, monggo.
Terima kasih Bu Fajar. Terima kasih Bu Fajar. Saya juga sepakat dengan Bu Fajar. Ini tadi Bu Nuri menghabiskan waktu 40 menit ya. Saya hitung dari 2.206 sampai 246 gitu ya, 40 menit gitu. Di awal karena memang momentumnya di siang hari memberikan kuis gitu ya. Ada reward and punishment tadi ya. Hanya memang kemarin saya sempat menyampaikan ya. Jadi senjata itu gitu ya, senjata reward and punishment yang berupa nanti yang aktif saya kasih skor tinggi dan sebagainya, itu memang sebagai senjata ampuh yang itu dikeluarkan dalam kondisi yang darurat gitu ya. Nah ini mungkin Bu Nuri melihat bahwa ini wahai ngantuk dan sebagainya sehingga itu perlu dikeluarkan sedikit sekali tidak masalah, tapi jangan menjadi kecanduan gitu ya, jangan menjadi kecanduan bagi anak sehingga dia belajar hanya berdasarkan reward gitu ya, bukan karena memang ingin mendapatkan pengetahuan. Oke, tadi sudah ada penguatan beberapa kali ya, refleksi juga ada, kemudian menyapa semua siswa gitu ya, artinya semua siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Dan saya memang dari awal itu pada saat Bu Nuri menyampaikan tentang keresahannya perpindahan dari SMA Wonosari yang luar biasa bagus ke SMA Rongkok yang luar biasa aduhai gitu ya, itu membutuhkan perjuangan yang cukup berat, dan nampaknya dengan model yang Bu Nuri terapkan dalam pembelajaran seperti ini saya pikir menarik gitu ya, artinya bisalah ya menggapai semua karakteristik siswa di sana. Nah hanya satu catatan kecil saya gitu ya, ini saya agak tersentil tadi ketika mendengar, awas ya Haryono, besok kalau pas penerimaan rapot gitu ya, semacam ada iya ya semacam ada apa ya ancaman gitu ya, ancaman atau entah itu mungkin lelucon, maksudnya untuk ini aja ya, kedekatan emosional antara guru dengan siswa, tetapi barangkali diksi yang dipilih itu lebih baik pada diksi yang lebih pas ya. Dengan tadi saya senang sekali memanggil Bu Juleha, kayaknya Bu Juleha itu sudah sayangan ya, tetapi itu juga harus proporsional karena bisa saja menjadi kecemburuan bagi siswa yang lain ya, yang tidak dispesialkan begitu ya. Ya itu saja sih catatan saya. Jadi pemilihan diksi untuk sebenarnya tujuannya saya paham, untuk menunjukkan adanya kedekatan emosional antara guru dengan siswa begitu ya. Itu saja Bu Nuri catatan saya. Terima kasih Bu Nurul, saya deg-degan. Terima kasih bimbingannya, terima kasih semangatnya, terima kasih teman-teman kerjasamanya. Oke, good luck, semangat, selamat ya Bu Nuri. Oke, baik Bapak Ibu, tadi Bu Nuri sudah selesai. Silahkan bisa live, ini saya matikan rekamannya dulu.